kabarnya? Ketemu lagi dengan Lause di sini. Kita akan memuji Tuhan dan juga akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa bertemu kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, juga anak yang patuh kepadamu ya Tuhan. Dan ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan selanjutnya kita akan memuji Tuhan dari buku KPPK yang nomor 14. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang berlapan dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkagumlah yang kurindukan melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Puji Tuhan, kita sudah menyanyi satu lagu, dan lagu kedua halaman 217. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan senang, nama yang menghiburkanmu.
puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang tibalah saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, duduk diam, dan sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Saatnya mereka kekurangan anggur. Jadi bagaimana? Kalau kekurangan anggur, ada yang mengadakan pesta, pasti apa? Bisa apa? Malu kalau habis. Contohnya begini, Pak Rudi, Lauso Rudi, adakan pesta. Misalnya Pak Rudi undang 1.000 orang. Tiba-tiba yang datang itu 1.500. Wih, lebih 500. Tak ada makanan. Kurang. Siapa yang malu? Lauso yang malu. Nah sekarang yang mengadakan pesta itu adalah sanak saudara dari Maria, yaitu Ibu Yesus. Kalau misalnya yang membuat pesta itu malu, itu kena juga Maria, Ibu Yesus. Otomatis kena juga Yesus. Yesus tidak mau membuat kita malu. Yesus mau menolong kita. Apa anak-anak? Yesus mau apa? Menolong kita. Dia akan menolong kita pada saat kita membutuhkan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengadakan mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, air ini bukan air biasa loh, bukan air minum, misalnya air hujan dibuat air minum, bukan. Air itu adalah air untuk membasuh kaki, dibuat menjadi anggur. Sesuatu yang rendah atau sesuatu yang dipandang hina dibuat menjadi apa? Anggur yang apa? Jempol, apa? Yang jempol. Nah inilah Tuhan Yesus. Dan kita ini sebenarnya manusia yang berdosa. Anak-anak berdosa enggak? Berdosa. Orang ini berdosa. Sampai sini yang tadi bilang saya tidak pernah berdosa. Ya semuanya berdosa. Perlu apa? Tuhan Yesus yang menolong. Nah sekarang yang mengadakan pesta itu ditolong oleh Tuhan Yesus. Dia mengubah air menjadi anggur. Air yang untuk membasuh kaki diubah menjadi anggur yang kualitas A, yang jempol. Ya. Nah sekarang kita lihat di sini. Sesudah Tuhan Yesus melakukan mujizat di Kana, dia pergi menginjili, pergi lagi, dan dia kembali mengunjungi Kana. Nah inilah yang Lause dan juga Lause yang lain lakukan pada waktu itu. Kenapa? Karena kita sudah lama tidak CMC, 1,5 tahun, dan Lause yang lain mengunjungi kembali kalian kan? Adakah ke rumah kalian? Rumah Ian adakah? Ada ke rumah Angel? Ada ke rumah semuanya ada? Nah ini namanya kembali mengunjungi. Misalnya kita juga kalau ada teman-teman kalian yang tidak ikut ya pada hari ini, kalian harus tahu bahwa ada CMC kembali, CMC dibuka kembali. Kasih tahu teman-teman kalian. Ya, ini seperti membasuh. Tuhan Yesus juga sama. Sekarang dia kembali membasuh di kota Kana. Dan dikatakan di sini firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus apa? Menyembuhkan seorang anak dari pegawai istana. Kalau namanya pegawai istana, dia bukan orang sembarangan loh. Kalau yang bisa masuk ke istana jadi pegawai orang sembarangan. Tapi orangnya apa? Pintar secara apa? Otak maupun hebat, kuat. Nah, di sini Tuhan Yesus dikatakan kembali lagi ke kota Kana, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ya, ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Sedang apa? Sedang sakit. Sakit itu biasa. Kalau manusia sakit itu biasa.
Ya. Kalau Rasul ini sering kadang-kadang sakit kepala atau misalnya sakit pilek, itu biasa. Ya. Kenapa manusia sakit? Tahu enggak? Karena apa? Karena dosa. Manusia sakit karena dosa. Kita bisa lemah ini karena dosa. Sebenarnya ya, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu sempurna loh, enggak sakit. Enggak ada Adam bilang, sakit pinggang nih, mati buah sampai enggak. Tapi karena dosa, manusia akan mati dan akan mengalami kesusahan, sakit. Jadi kalau kamu sakit karena apa? Karena dosa. Manusia semua sudah berdosa. Karena apa? Adam dan Hawa, nenek moyang kita sudah berdosa. Jadi kita keturunan Adam dan Hawa, kita ini berdosa. Ya. Sakit bisa juga karena kesalahan kita. Kita tahu perut lagi tidak enak, tiba-tiba ada sambal, wih enak nih, kita langsung makan sambal. Malamnya apa? Diare, kayak kita pernah diare. Ya, misalnya kalian alergi makan ikan, udah tahu makan ikan alergi, tapi enak dimakan, alergi ya salah sendiri. Kadang-kadang manusia sakit karena apa? Salah sendiri. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, anak-anak. Nah, kita lihat ketika pegawai istana ini yang anaknya sakit mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada Yesus. Jadi pegawai istana ini sudah tepat. Sudah tepat pergi ke siapa? Dia bukan pergi ke dukun, tapi dia pergi ke Tuhan Yesus, karena dia pernah mendengar. Ya, dia seorang pegawai istana. Apapun kejadian di daerah situ dia tahu. Karena apa? Tuhan Yesus pernah apa? Melakukan mukjizat, mengubah air jadi anggur. Dan dia tahu. Dan dia percaya bahwa Yesus juga bisa menyembuhkan anaknya yang sakit. Jadi anak-anak, kalau anak-anak sakit, ya, yang pertama berdoa dulu. Sudah itu apa? Minum obat. Jangan hanya berdoa. Saya yakin saya sembuh, tak perlu minum obat. Nah, konyol itu. Ya, kalau kamu sakit, kamu berdoa, minum obat. Minum obat itu adalah tanggung jawab manusia. Sebagai manusia kita perlu obat. Tapi kekuasaan di tangan Tuhan. Ini yang penting ya anak-anak ya. Jangan kita seperti orang yang lain. Saya tidak perlu minum obat, dalam nama Yesus saya sembuh. Itu konyol. Minum obat. Ya, ini usaha dari kita. Ada responsibility dari manusia. Nah, terlihat di sini ketika ia mendengar bahwa Yesus datang ke Galilea, dia pergi supaya Tuhan Yesus datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Apa? Hampir mati. Hampir mati berarti kayaknya sudah sekarat. Kalau sekarang sudah di ruang ICU. Ya, pernah ke ruang ICU enggak anak-anak? Pernah? Di sana ada apa sih bunyi? Nah, semua orang pada koma. Baru di kalau ke ruang ICU, baru dia udah dengar. Nah, kalau dia nah itu udah apa? Meninggal, ya udah tahu. Kenapa? Kalau mesinnya itu udah nggak mendeteksi suara dari manusia, dia akan meninggal. Nah, dia poet dia meninggal sudah. Nah, dikatakan di sini anaknya hampir mati. Nah, kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Nah, inilah ya, kadang-kadang manusia itu harus lihat dulu baru percaya kan? Tapi iman tidak. Iman adalah
Percaya baru melihat. Ya. Believing is seeing, not seeing is believing. Kita beriman, kita melihat. Kenapa sekarang? Kalian pernah lihat Tuhan Yesus kan? Hah? Pernah lihat Tuhan Yesus? Kenapa kalian percaya? Karena apa? Alkitab yang beritahu. Ya, karena firman Tuhan yang beritahu, karena kita beriman, baru kita dapat melihat Tuhan Yesus. Kita beriman, kita melihat Tuhan Yesus dengan apa? Firman-nya. Nah, jadi baru berkata kepada orang itu, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, sekarang pegawai sana itu berkata kepadanya, datanglah sebelum anakku mati. Pegawai istana ini yang dia tuh percaya Tuhan Yesus tuh dengan cara yang tidak tepat. Artinya apa? Dia percaya tidak sempurna kepercayaannya. Karena dia bilang, datang Tuhan Yesus. Kalau kamu nggak datang, aku mati. Padahal kamu tahu enggak? Tuhan Yesus tidak perlu datang sebenarnya. Tidak perlu datang karena dia apa? Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa, dia yang beri kita hidup. Kan? Dia mampu menyembuhkan tanpa dia datang. Ya. Jadi kita lihat di sini, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Pergi, anakmu hidup. Kalau secara manusia, ini Tuhan Yesus ini tak baik nih. Saya undang dia datang ke rumah, kok dia suruh saya pergi, dia usir saya. Nah, ini adalah iman. Kalau iman, walaupun tak melihat, tapi percaya. Apa yang terjadi pada pegawai istana itu? Apakah dia pergi? Kita lihat di sini ya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu dia pergi. Nah, inilah iman. Dia percaya dalam hati, dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya, walaupun Yesus tidak pergi ke tempat itu. Sama seperti sekarang misalnya begini, kalian sakit kan? Sakit ya, tiba-tiba Pak Rudi dengar, oh ini yang sakitnya sakit, jadi sakit. Pak Rudi berdoa di rumah, bisa, nggak perlu pergi. Berdoa di rumah bisa, tapi kalau ada waktu kita pergi lihat, besuk. Ya, nah ini juga yang terjadi pada saat itu. Tuhan Yesus tidak perlu pergi. Tuhan Yesus bilang aja, kamu pulang ke rumah, anakmu hidup. Percayakah orang itu? Dia percaya. Pegawai istana itu dia percaya. Ya, nah pegawai istana itu apa? Pulang. Dia pulang kan? Dia pulang ke rumah dia. Di tengah-tengah perjalanan, apa yang terjadi anak-anak? Apakah anaknya hidup? Apa kata mati? Hidup. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia mampu menyembuhkan orang tanpa harus menyentuh orang itu. Ya, dia Allah maha kuasa. Nah, jadi di sini, ketika di tengah perjalanan, hamba-hambanya datang. Ya, karena dia nih orang hebat nih. Dia ini bukan orang biasa. Dia adalah apa? Pegawai istana raja. Dia umumnya apa? Anak buah. Ya, kalau orang kaya kan bisa gitu kan, punya pembantu kan. Pak Rudi pernah mendengar berita bahwa ada orang kaya yang mempunyai pembantunya itu puluhan orang. Entah apa yang diurus dia. Rumahnya aja mau puluhan orang yang bersihkan. Jadi rumahnya apa? Gede, besar. Ini adalah pegawai istana raja. Dia punya banyak hamba, banyak pegawai. Ya. Pegawai itu dengan senang datang di tengah perjalanan. Dia datang ketemu dengan pegawai istana itu. Apa katanya? Kabarnya
bahwa anak dari pegawai Israel itu apa? Hidup. Senang tak mendengar berita baik? Senang tak? Pasti senang, ya. Lalu apa? Ia bertanya kepada mereka, anak itu kapan mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Berarti pegawai sana itu pada waktu pergi ke tempat Tuhan Yesus itu jauh. Ya, makanya dia perlu apa? Perlu perjalanan sehingga dia baru mendengar berita 1 hari setelah anak itu sembuh. Jarak jauh. Ya. Saat Tuhan Yesus mengatakan anakmu sembuh, seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, inilah mukjizat. Ya, langsung sembuh. Tidak perlu misalnya kaki kiri, misalnya nih lumpuh nih kan, lumpuh. Tiba-tiba ada pendeta bilang saya sembuhkan dan Tuhan Yesus, kamu bangkit. Yang kiri sembuh, yang kanan tidak. Nah, itu bisa palsu. Ya, kalau Tuhan Yesus lakukan, langsung sembuh. Itu Tuhan Yesus. Zaman sekarang kaki kiri kamu disembuhkan, tapi kanannya belum. Perlu ke dokter operasi, ya itu bohong. Itu sugesti. Jangan percaya seperti itu. Dan sekarang banyak seperti itu ya. Ya, hati-hati ya. Jangan mudah percaya dengan kesembuhan-kesembuhan yang palsu. Kiri sembuh, kanan operasi. Itu bukan Tuhan Yesus. Itu sugesti buat orang itu. Kalau Tuhan Yesus langsung sembuh. Seketika Tuhan ngomong anakmu sembuh, maka anak dari pegawai saya itu langsung sembuh. Tidak menunggu-nunggu. Ya. Nah, maka teringatlah ayat itu, ya, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu sembuh. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Nah, ini ya anak-anak ya. Tuhan Yesus bukan hanya mau menyelamatkan kalian, tapi seluruh keluarga kalian. Papa, mama kalian, opa, oma kalian, bibi, tante, semuanya. Lewat siapa? Ya lewat anak-anak. Kalau anak-anak sudah dengar firman Tuhan, jadi saksi yang baik, bisa menjadi saluran berkat untuk bapak mama kalian yang belum percaya. Misalnya begini, kok anak saya berubah ya, jadi anak baik ya? Ada apa ini? Dia pun mulai mencari tahu kan. Oh, semenjak dia ke gereja, anak saya jadi baik. Wah, berarti ajaran Yesus itu baik. Dan dia mau ke gereja untuk mendekatkan. Ada kesaksian begini ya. Ada temannya Kak Rudi ya. Dia itu bukan orang percaya. Bukan orang percaya. Anaknya itu sekolah di sekolah Kristen. Jadi dia sering bawa anaknya itu ke gereja untuk bersekolah minggu. Dan kebetulan bapaknya ikut di situ sambil dengar. Akhirnya bapak itu menjadi percaya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau juga selamatkan keluarga kalian. Melalui siapa? Melalui kalian. Kalau kalian ke gereja semakin baik, semakin bantu sama orang tua, semakin rajin, ya, jadi anak baik, orang tuamu akan merasa penasaran, apa sih yang membuat anakku jadi baik? Dia mulai, oh ternyata ke gereja, saya mau ikut ah. Itu ya anak-anak ya, jangan semakin bekerja semakin brutal. Ada yang bilang percuma ke gereja, anak saya semakin baik semakin brutal. Itu jadi komunikasi yang tak baik. Ya, tak boleh ya. Semakin ke gereja semakin baik, semakin ada perubahan. Dan kita berdoa mudah-mudahan Tuhan menggerakkan lubuk jantung orang tua kalian yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang penting ya. Alangkah indahnya ya kalau misalnya kalian
ke sekolah minggu, ke gereja, bawa orang tua kalian, kan mantep tuh, ya, daripada sendirian, naik kampung sendirian. Nah ini ya, jadi dikatakan di sini anakmu hidup waktu lalu ia pun percaya dan ia dan seluruh keluarganya percaya. Inilah dan itulah tanda yang kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea di kota Kana. Ya anak, jadi hari ini apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang kedua di kota Kana, yaitu apa? Menyembuhkan anak dari seorang pegawai istana. Dan tanpa pergi, dengan berfirman saja, maka anak itu sembuh. Ya, penting untuk anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar firman Tuhan ya. Jadi CMC kali ini ya memang polanya seperti ini dulu ya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita observasi selama sebulan, kita akan lihat apa yang perlu kita lakukan. Nanti kita akan buat program yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anak. Ya, jadi CMC cukup sampai di sini. Nanti kalau dulu kan ada permainan kan? Nah, dulu ada art and craft dan segala macam. Tapi untuk pertama kali, untuk awal-awal ini kita seperti ini dulu ya anak-anak ya. Oke, jangan bilang, oh tak canah, jangan. Ya, kembali ke depan. Ya, kita lihat apa yang kita perlukan, kita observasi, dan Tuhan akan menolong kita semua. Untuk kita rajin, untuk kita senang ke CMC. Yang terpenting apa? Dengarkan firman Tuhan. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini di mana kami dapat bertemu kembali untuk CMC perdana pada tahun Tuhan 2021. Ya Tuhan, kami juga sudah memuji nama-Mu, kami sudah berdoa, dan kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar ini dapat kami simpan dalam jantung kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tolong kami dapat menjadi saksi yang baik dan dapat membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, kita belum bubar dulu ya.